Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah RIS TV dan anak-anak SDIT, SMP, SMK dan TKIT Robbani Islamic School. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua hingga hari ini kita masih bisa berpuasa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Semoga apa-apa yang kita telah upayakan, kita usahakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas sejarannya. Anak-anak Robbani Islamic School yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka. Bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan gembong-gembong syaitan, pemimpin-pemimpinnya yang kelas kakap atau setan-setan yang kelas kakap itu juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah agar kita bisa fokus memperhatikan bulan Ramadan ini. Namun banyak di antara manusia yang ia puasa, namun puasanya itu hanya mendapatkan rasa lapar, rasa dahaga saja. Karena rupanya ia lupa menata hatinya, menata dirinya, sehingga perilakunya, perkataannya, perbuatannya enggak menunjukkan sama sekali bahwa dirinya sedang puasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun menyebutkan begitu banyak ya beberapa keutamaan tentang puasa, tapi disebutkan pula ada juga yang banyak yang fail, yang gagal di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, yang penuh dengan maghfirah ini, yang penuh dengan keberkahan ini, rupanya dia tidak bisa memaksimalkannya, bahkan dikatakan gagal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Banyak ya orang yang ia puasa, tapi ia hanya mendapatkan bagian dari puasanya itu hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Rubah itu adalah kata yang diperuntukkan untuk menyebutkan sesuatu yang banyak. Banyak loh orang di bulan Ramadan ini dia puasa, tapi dia hanya mendapatkan bagian dari puasanya, rasa lapar dan rasa dahaga saja. Dan ini harus kita perhatikan dengan baik. Ini harus kita fokuskan, kita pahami, kita kaji. Kenapa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menahan rasa lapar dan dahaganya tapi nggak dapat apa-apa? Ini kan bahaya. Dan Nabi pun ya mengaminkan doa malaikat Jibril yang mana malaikat Jibril itu berdoa rogima'an furajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yukfar. Celaka seseorang yang berdoa, ini adalah malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Celaka seseorang yang apabila Ramadan itu mendatangi dirinya, kemudian pergi meninggalkannya, namun dosa-dosanya belum diampuni. Nabi amin. Nabi katakan amin. Dan lagi-lagi yang mengaminkan adalah manusia terbaik.
diucapkan oleh malaikat terbaik, diaminkan oleh nabi yang terbaik. Artinya doanya itu pasti akan terkabul. Makanya kita harus ketahui, apa sih yang dapat menyebabkan manusia itu gagal di bulan Ramadan ini? Apa sih yang menyebabkan manusia yang apabila Ramadan memasuki pintu kehidupannya, lalu meninggalkan kehidupannya, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah? Makanya dikatakan sama malaikat Jibril, celaka dia, dan celaka dia. Karena keterlaluan sekali. Tamu yang mulia ini membawa begitu banyak maghfirah, tapi rupanya dosa-dosanya nggak diampuni, hadirin. Makanya perlu perhatian. Apa saja yang bisa membuat orang itu fail di bulan Ramadan ini? Yang pertama, dia lupa bertawakal kepada Allah. Dia lupa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma mengandalkan pengalamannya. Dia mengandalkan pertemuan dengan Ramadan yang setelah sekian kali. Dia mengandalkan logikanya. Rupanya ibadah itu nggak bisa pakai pengalaman. Ibadah itu nggak bisa pakai logika. Ibadah itu bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim itu mengatakan at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal beserta diri kepada Allah itu adalah setengah agama. Wal inabatu nisfusani. Adapun inabah itu bagian agama yang setengah lainnya atau sisanya. Dan ketahuilah bahwasannya tawakal adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan inabah itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal besar digabungkan dalam satu ayat yang senantiasa kita baca. Minimal kita 17 kali baca ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini penting. Kita gak bakalan bisa memaksimalkan bulan Ramadan kalau kita nggak beribadah kepada Allah. Kita nggak bakalan bisa memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan kalau kita nggak meminta pertolongan kepada Allah. Baca Quran ibadah. Artinya ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tanpa meminta pertolongan, tanpa menyandarkan kepada Allah, itu bisa gagal. Makanya kita jangan sampai menyandarkan diri kepada diri yang lemah ini. Bukankah kita diperintahkan untuk berzikir Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku tuh senantiasa mengingat dirimu. Dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Itu poinnya. Minta kepada Allah. Minta pertolongan agar tarawih itu kuat. Agar tarawih itu gak suka ngedumel hatinya ketika imamnya bacaannya panjang. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan agar kita gak gagal di bulan Ramadan ini adalah kita harus tahu hikmah di balik pensyariatan ibadah tersebut. Apa sih hikmahnya? Tujuannya untuk apa? Jangan-jangan kita udah puasa sekian hari gak tahu tujuan utamanya apa. Padahal Allah sudah katakan bahwasannya kalian itu diwajibkan berpuasa
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu ketika bulan Ramadan pergi semakin mendekat kepada Allah, semakin menjadi hambanya Allah yang lebih baik lagi. Itu poinnya. Sehingga ketika kita berpuasa, oh biar saya jadi orang yang bertakwa, saya harus melatih kesabaran, saya harus memanage hati saya harus fokus, mau menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, agar kita nggak gagal di bulan Ramadan ini, fokuskan diri untuk menjaga hati. Ini penting. Jangan sampai kita itu ketika beribadah nggak ikhlas. Jangan sampai ketika kita berpuasa itu ngerasanya lama banget, kapan nih buka. Kita waktu kecil itu sering ngerasain. Nanya ke mamahnya, nanya ke uminya, Mi, udah jam berapa Mi? Itu waktu kecil. Nah sekarang kita harus upgrade diri. Jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk menata hati kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Iya, barang siapa yang berpuasa, ingat yang berpuasa, yang gak berpuasa gak usah dipikirin. Ini yang berpuasa, tapi puasanya itu gak kaleng-kaleng. Puasanya itu puasa yang luar biasa. Ia menghadirkan keimanan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Wahtisaban, dengan ikhtisab, berharap pahala kepada Allah. Kata Imam Al-Khattabi, bahwasannya ikhtisab adalah dia ngerasa senang, gembira. Jadi ketika imam tuh baca surat yang panjang-panjang gak langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak. Tapi yang dia ucapkan adalah saya gembira banget nih, saya cinta nih sama surat Al-Baqarah misalnya. Jadi ketika ia puasa dari jam, ya istilahnya dari fajar sampai terbenamnya matahari itu gembira aja. Baca Quran, terus seneng, terus gak kerasa. Waktunya tiba-tiba udah ya waktunya berbuka. Dia tahan tuh dengan penuh ikhtisab, gembira, seneng banget. Karena saya mau jadi orang baik. Karena saya dididik, karena dosa-dosa saya akan diampuni nanti kalau saya puasa dengan penuh keimanan dan kemudian ikhtisab. Coba hadirkan rasa itu. Jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang berbeda. Berpuasalah sebagaimana puasanya level orang-orang level elit gitu loh. Yang dipuasakan itu bukan hanya lisannya saja, tapi hatinya juga ditata. Hatinya itu mencoba ya difokuskan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gagal. Karena bisa jadi ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Manfaatkan yang tersisa untuk menutupi apa-apa yang kurang-kurang di depan sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keikhlasan ketika kita menjalani ibadah puasa ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga melalui pintu Rayyan, dan semoga kita
termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari anak dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.